Oke. Kita share screen lagi. Oke, tadi itu kalau pada biasanya ke keadaan normal, hadis itu ya datang kepada kita. Jadi itu ibarat hidayah yang datang kepada kita gitu loh. Entah melalui buku, bacaan, teknologi digital dan lain sebagainya. Kalau dalam proses takrid, kalau kelas takrid itu mengajari kita untuk aktif mencari hadis. Bagaimana caranya? Nah, ini yang dipelajari di kelas itu. Nah, kelas kita hari ini, kelas Turuk Fahmil Hadis ya, itu lebih kepada bagaimana kita memahami, menempatkan sebuah hadis. Eh, Hadis ini kan sebenarnya kata-katanya Rasulullah ya, perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah. Eh, Kalau tidak punya background sama sekali, ya kita kan juga menerima apa aja gitu ya yang datang kepada kita. Kalau ada teks kutipan kemudian dikatakan ini hadis, ya percaya saja. Atau kalau mau membuktikan, ini akan sulit, ya sulit membuktikan apakah ini eh, benar kata-kata Rasulullah atau tidak. Kalau tidak pernah belajar tafsir hadis. Nah, ketika disampaikan terjemahannya hadis ini adalah A, B, C, D, E, F, G, ya tentu saja kita menerima itu apa adanya. Sehingga apalagi kalau kita tidak punya background bahasa Arab ya, ya kita akan menerima apa aja yang disampaikan oleh khotib, oleh penceramah, oleh narasumber yang mengutip hadis-hadis. Nah, eh, seringkali atau bukan seringkali ya, mohon maaf, kadangkala pemahaman terkait dengan sebuah hadis itu menjadi sebuah masalah. Terutama lebih-lebih ya ketika itu dipraktekkan, menjadi sebuah masalah ketika dipraktekkan. Nah, ada beberapa tingkatan persoalan, pertama di tingkatan pemahamannya, pertama. Yang kedua di tingkat pengamalannya. Nah, kalau dalam kelas ini, dalam kelas-kelas selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana pemahaman terhadap hadis itu. Nah, jadi diasumsikan kalau kita mengikuti kelas ini, kita ini menghadapi hadis nih, lagi membaca hadis begitu ya. Lalu kita akan mencoba memahaminya, Ini kalau zaman dulu atau hari ini juga, ini termasuk ilmunya para mujtahid ya, para ahli ijtihad. Proses memahami hadis ini ya adalah kalau dalam ilmu-ilmu keislaman bagian dari ijtihad. Karena sebagian pemahaman terhadap hadis ya itu nanti akan terkait dengan masalah hukum atau hukum syariat ya, hukum fikih. Ada juga bahkan yang terkait dengan masalah akidah. Nah, ada juga yang permasalahan non agama sebenarnya. Jadi nanti akan hasilnya itu bisa sangat beragam sekali ketika seseorang memahami hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan Nabi atau perbuatan-perbuatannya Nabi. Nah, perbedaan dalam memahami hadis inilah ya yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Kalau di kelompok besarnya ini ada madhab-madhab ya. Kenapa ada madhab-madhab? Ini karena ada perbedaan dalam memahami perkataannya Rasulullah. Kalau itu di tingkat besarnya, di tingkat globalnya, di tingkat individunya, manusia-manusia muslimnya ketika berinteraksi dengan hadis ya, kemudian dia mencoba memahami, bisa jadi antara individu dengan individu yang lain itu punya pemahaman yang berbeda. Nah, di antara banyak sekali model-model pemahaman hadis, ini hadisnya apa saja yang memahami siapa saja ya, teman-teman. Pasti ada yang salah gitu loh, ada yang bukan salah Bapak. Ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Nah, seperti apa sih pemahaman yang kuat, yang
bagus begitu, yang benar, yang tepat, dan yang sebaliknya. Nah, kalau kita mempelajari apa namanya metode pemahaman hadis ini, kita akan sedikit banyak bisa memilah ya mana yang tepat dan mana yang tidak tepat. Nah, guru kami Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub itu menulis buku ya. Bukunya ini teman-teman, ini cetakan lama. Kira-kira bisa kebaca nggak ya? Judulnya itu At-Turuq As-Shahihah fi Fahmi Sunnah An-Nabawiyah. Kalau diterjemahkan, metode yang benar dalam memahami sunnah Nabi. Ya, ini ada versi terjemahannya. Ini jadi dalam buku ini disebutkan metode yang benar. Nah, berarti ada cara yang salah juga. Ya, bisa jadi begitu. Ada salah, ada metode yang kurang tepat gitu ya digunakan untuk memahami sebuah hadis sehingga pemahamannya hasilnya itu juga kurang tepat. Nah, ini sedikit pengantar ya teman-teman tentang konteks kelas kita. Jadi dalam sesi ini dan sesi-sesi selanjutnya kita akan mempelajari model-model, metode-metode untuk memahami hadis. Ya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin tes satu dulu. Ini hadis teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman percaya ini hadis atau tidak ya. Menurut teman-teman ini hadis atau bukan? Ada yang mau berpendapat, ada yang mau nebak ini hadis atau bukan? Mungkin dimulai dari Mas Ragil Mustafa. Ditebak saja ini hadis atau bukan kira-kira. Kelihatan nggak ya ini teman-teman? Kelihatan Ustadz. Oke, ada yang mau nebak ini hadis atau bukan? Silakan. Ya, Ustadz. Gimana? Nggak tahu itu kalau dari teksnya itu layak berullah sholat aidin illa bikimarin itu mungkin hadis mungkin ya, tapi saya belum pernah baca yang ini. Oke. Tapi mungkin secara fikih ini ya mansukh. Oke. Tapi belum tahu ini, saya belum. Oke. Terima kasih Mas Ragil. Ada yang lain teman-teman? Ada yang mau nyoba menebak? Kira-kira teks ini hadis atau bukan hadis? Ayo, siapa lagi yang mau mencoba menebak? Mbak Arini, silakan. Kalau kita lihat dari kata-katanya rancu ya Ustaz ya, karena kan di sini sholat haid, orang haid kok sholat gitu. Iya. Tapi ini memang iya, cuman di sini memang ini matan hadis, tapi haid di sini maksudnya orang yang sudah akil balik. Kalau nggak salah saya pernah baca kayak gitu. Iya. Artinya ini hadis ya menurut Mbak Arini. Iya. Ya, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Mas Rohman mau nebak? Mbak atau Bu Rika? Mau nebak ini apakah hadis atau bukan? Oke. Kalau sudah tidak ada, saya coba memberikan sedikit ulasan tentang kutipan ini, teman-teman. Ini adalah hadis.
benar seperti yang disampaikan oleh Mbak Arini ataupun Mas Ragil, ini hadis. Ini kalau kita orang awam ya kita juga mungkin nggak tahu juga ini hadis atau bukan hadis. Nah, kalau kita dikasih ini hadis loh. Misalnya saya bilang ini hadis loh, teman-teman bisa saja langsung percaya. Tapi ketika saya bilang ini bukan hadis, ya teman-teman bisa langsung percaya juga karena bisa jadi teman-teman tidak punya metodologinya untuk mengecek apakah ini hadis atau bukan hadis. Tetapi ketika ini kita sandarkan kepada Rasulullah, ya, ini kata-kata Rasulullah. Nah, ini berarti menjadi hadis. Ini menjadi hadis. Oke, asumsikan saja ini hadis dan memang ini hadis. Kalau kita terjemahkan layak balu, ini artinya tidak menerima. Allah ya, Allah tidak menerima sholat haidin, sholatnya haid. Haidin ini artinya perempuan yang haid ya. Illa bikhimarin, kecuali dengan memakai khimar atau penutup kepala, kerudung begitu ya. Dan benar yang disampaikan oleh Mbak Arini dan Mas Ragil tadi, pengertiannya janggal. Pengertiannya janggal. Allah tidak menerima sholatnya perempuan yang haid, kecuali memakai kerudung. Ya, maknanya Allah tidak menerima sholatnya orang perempuan yang haid kecuali dengan memakai kerudung. Implikasinya, kalau kita pahami secara sederhana, berarti satu, orang yang haid itu sholat. Iya enggak? Sholat. Dan sholatnya bisa sah kalau pakai khimar. Akan diterima oleh Allah kalau sholatnya pakai kerudung. Jadi bisa kita simpulkan Allah memerintahkan orang yang haid untuk sholat dengan cara memakai kerudung. Bagi kita yang hidup di Indonesia, yang hidup dari kecil diajarin kalau orang yang sedang haid itu tidak boleh sholat, bahkan berdosa gitu ya, kalau dalam fikihnya. Tapi kok ada kata-kata semacam ini dan dinyatakan sebagai hadis lagi. Kata-kata Rasulullah loh ini, kata-kata Rasulullah. Berarti Rasulullah ini memerintahkan umatnya yang perempuan yang sedang haid untuk sholat. Apakah seperti itu? Atau seperti apa? Nah, kalau kita hanya memperhatikan pengertian tekstualnya, ini akan jadi rancu. Nah, seperti tadi, akhirnya kesimpulannya perempuan haid itu ya harus sholat, pakai kerudung. Padahal haidin ini, benar, haidin ini aslinya adalah secara tekstual maknanya adalah perempuan yang haid, yang sedang haid ya, yang sedang menstruasi. Nah, tetapi maksudnya bukan pengertian tekstualnya itu. Yang dimaksud adalah pengertian majasnya istilahnya. Ya, pengertian alegorinya, pengertian majasnya. Maksudnya adalah orang yang sudah balik atau perempuan yang sudah balik, seperti yang dijelaskan Mbak Arini tadi itu. Haidin bukan artinya perempuan yang sedang haid, tapi perempuan yang sudah mencapai usia akil balik, yang ditandai dengan haid. Nah, ini makna semacam ini ya, termasuk makna majas ya. Nah, kalau seperti itu penerjemahannya, ya berarti tidak ada yang masalah. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah perempuan yang balik, bukan perempuan yang haid. Jadi Allah hanya akan menerima sholatnya perempuan haid yang menutup aurat. Kalau tidak ditutup auratnya, ya berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nah, inilah terkadang pemahaman tekstual itu akan bermasalah, teman-teman. Pemahaman tekstual itu akan bermasalah. Karena itu perlu pemahaman yang lebih kontekstual gitu, lebih sesuai dengan apa yang dimaksud oleh perkataan ini. Nah, ini tes pertama.
Tes kedua, ma bainal masyriq wal maghrib qiblatun. Ini saya sebut hadis, teman-teman. Ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Kalau kita terjemahkan, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Arah antara timur dan barat adalah kiblat. Kiblat artinya tempat menghadap untuk sholat itu ya. Kalau kita pikir-pikir, arah antara timur dan barat itu mana berarti? Bukan timur, bukan barat. Bisa jadi utara, bisa jadi selatan. Kalau kita tinggal di Indonesia hari ini, gitu ya. Bukan timur, bukan barat. Nah, artinya apa? Kiblat itu adalah arah utara dan arah selatan. Padahal dari kecil kita diajarin sholat itu kalau sholat menghadap ke barat, ke arah Masjidil Haram ya. Nah, lalu bagaimana dengan hadis ini? Kalau ini kata-kata Rasulullah, apa artinya berarti? Nah, ini menjadi PR ya bagi orang yang mau memahami hadis ini. Nah, akan lebih menjadi masalah lagi kalau kita tidak mengerti nih apa namanya, ini bacanya apa? Ini bacanya bagaimana? Ma bainal masyriq wal maghrib qiblatun. Itu kalau saya yang baca. Tapi kalau adik-adik kelas saya di pesantren yang baca bisa jadi beda. Ma bainal masyriq wal maghrib qiblatun. Artinya seperti itu. Oke, tes ketiga ini dakhala an-nabiyyu Makkata yaumal fathi wa alaihi aimamatun sauda'u. Nabi memasuki kota Mekah yaumal fathi pada hari penaklukan kota Mekah wa alaihi imamatun sauda'u. Beliau memakai serban berwarna hitam, sauda. Oke, ini informatif gitu ya. Menyatakan Rasulullah masuk ke kota Mekah, beliau pakai serban hitam. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian informasi ini harus diamalkan? Harus diamalkan. Atau ini hanya sekedar informasi saja? Apakah orang yang mau memasuki kota Mekah itu harus pakai sorban hitam? Padahal kalau hari ini orang umroh atau orang haji pakainya pakaian ihram ya, putih-putih semua, nggak ada yang hitam, dan kepalanya itu nggak boleh ditutup kalau sedang ihram. Kalau ditutup bahkan kena denda gitu ya. Tapi di sini Rasulullah ya menggambarkan beliau masuk kota Mekah sedang dengan memakai apa namanya serban hitam. Dan seterusnya. Apakah kemudian pakai serban hitam itu juga harus dilakukan oleh umatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau dari kecil kan kita juga sering diajarin ya, Rasulullah itu adalah teladan, adalah uswatun hasanah. Nah, apakah memakai serban hitam itu juga bagian dari sesuatu yang harus diteladani dari Rasulullah? Ataukah boleh tidak pakai serban hitam, serban putih, atau bolehkah umat Islam itu tidak pakai serban, pakai kopiah seperti saya ini misalnya, seperti Mas Ragil ini misalnya. Nah, atau seperti apa? Nah, ini terkait dengan bagaimana kita memahami hadis ini. Ada juga umat Islam yang memahami laki-laki itu harus pakai serban. Serbannya serban hitam. Kalau beberapa tahun yang lalu kita Lebaran itu ada berita ya kelompok yang pakaiannya itu hitam-hitam di media ya, kita lihat di media ada kelompok yang Lebarannya duluan, mereka berjamaah di lapangan pakai serban hitam, pakaiannya juga hitam-hitam. Nah, itu salah satu yang dijadikan dasar adalah ini wa alaihi imamatun sauda.
Oke, teman-teman sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu nih sebelum kita masuk ke materi. Tadi itu baru tes aja, teman-teman. Silahkan. Dari yang sedikit kita lakukan tadi, dari tes tadi, dari sampai tahap ini, adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Pak Taufik, bertemu lagi. Ya, Ustaz, belum Ustaz, saya mengikuti dulu. Ini mohon maaf, saya live 2 ini. Oh, Satu pakai laptop Kabupaten. oke, siap. Jadi itu tadi, kalau bisa kita simpulkan teman-teman, memahami hadis itu setidak-tidaknya pertama kita harus punya bekal bahasa Arab. Bahasa Arab pun ini yang spesifik ya. Bahasa Arab yang klasik yang digunakan dalam hadis. Karena bahasa Arab modern Amiyah itu jelas berbeda dengan bahasa Arab yang klasik yang digunakan di dalam hadis-hadis Nabi ini. Misalnya, jadi nanti misalnya teman-teman pengen belajar bahasa Arab ya. Kalau tujuannya adalah untuk memahami teks hadis, bahasa Arabnya harus spesifik yang mengarah untuk memahami teks hadis. Jangan bahasa Arab yang untuk berkomunikasi dengan orang Arab hari ini. Karena akan percuma. Kita belajar bahasa Arab modern misalnya, tetapi itu tidak akan bisa digunakan untuk memahami teks-teks hadis. Kenapa? Karena bahasa Arabnya berbeda ya teman-teman. Nah, yang kedua, nanti ketika memahami hadis, itu jangan lupa mempertimbangkan atau merujuk penjelasan ulama. Ini yang paling penting. Kalau dipahami apa adanya, hanya berbekal kamus saja, kasusnya adalah seperti ketika kita memahami hadis la yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimarin. Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang haid kecuali dengan berkerudung. Ini kalau dipahami secara tekstual akan tidak nyambung gitu loh, tidak nyambung. Nah, karena itu kalau teman-teman sudah pernah belajar fikih, pernah mempelajari syarat rukun, ibadah gitu, sholat ya, akan merasa janggal sendiri. Kemudian akan mencoba melakukan penelusuran ya, melakukan penelusuran. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan lagi. Semoga masih kuat ya teman-teman. Kalau ada yang pengen bertanya, boleh lewat chat, boleh, silahkan. Jadi prinsipnya kalau kita mencoba mendalami diskursus metode pemahaman hadis, ya kita harus memahami pula latar belakangnya ya teman-teman. Nah, mengapa muncul metode-metode pemahaman hadis? Ya pertama karena ada interaksi antara manusia Muslim ya dengan hadis-hadis Nabi. Ya, jadi interaksi seseorang dengan Rasulullah dengan kata-kata Rasulullah ini ya sudah ada sejak Rasulullah itu hidup ya. Sudah terjadi sejak saat itu. Orang sudah mulai memahami perkataan Rasulullah ya. Nah, kata-kata Rasulullah itu merupakan rujukan ya, merupakan referensi, merupakan dasar. Kalau bicara hukum dia adalah dasar hukum ya. Kalau bicara akidah ya dia dasar akidah. Kalau bicara akhlak berarti kata-kata Rasulullah itu adalah sebagai dasar ya bagi nilai-nilai akhlak. Dan apa saja dalam kehidupan Muslim ya, hadis Nabi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas keberagamaannya. Seperti itu. Kalau dihitung-hitung ya prosentasenya, apa yang kita lakukan semakin taat, sebenarnya kita semakin mendekati
perkataan atau implementasi pelaksanaan hadis-hadisnya Rasulullah. Dan kalau dibikin persentase antara kita mengikuti petunjuknya Al-Qur'an ya dengan petunjuknya hadis, itu lebih banyak mengikuti petunjuknya hadis, teman-teman. Silakan ini dibikin catatan ini. Kenapa? Karena doa harian kita, doa saja ya, kebanyakan itu dikutip dari hadis. Misalnya apa? Doa bangun tidur. Kemudian bangun tidur kita ke kamar mandi. Kita berdoa. Kalau ada setelah dari kamar mandi, kita di dalam kamar mandi itu melakukan aktivitas yang di sana disarankan. Dan sarannya ini sumbernya adalah kata-kata Nabi. Ketika kita keluar, oke, menghilang ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita keluar dari kamar mandi, kita berpakaian, kemudian makan. Berpakaian itu kita berdoa, kemudian makan kita berdoa, selesai makan juga berdoa. Sholat subuh dari ibadah per ibadah itu detailnya disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Jadi manual hidupnya Muslim itu sebenarnya lebih banyak ya yang didasarkan kepada hadis, detail-detailnya, dibanding kutipan-kutipan atau dasar yang dirujukan kepada Al-Quran. Al-Quran itu biasanya panduannya bersifat umum, tapi detailnya itu ada di dalam hadis. Sholatnya seorang Muslim ya. Detail pelaksanaan di Al-Quran itu hanya disebutkan wa aqimus sholat. Detailnya ada, misalnya ada takbir, baca Fatihah, rukuk, sujud dan seterusnya itu ada di dalam hadis. Nah, artinya interaksi antara Muslim dengan hadis ini idealnya sangat kuat, gitu, sangat ketat. Nah, tapi seringkali ya kita sebagai orang awam ini ya tidak pernah memikirkan lagi. Ternyata ini dasarnya hadis loh, misalnya. Ternyata dasarnya ini adalah perkataan Rasulullah loh, atau perbuatannya Rasulullah loh. Ternyata kebanyakan kita hanya menjadikannya aktivitas rutin harian ya teman-teman. Nah, kalau kita mencoba melacak, oh dasarnya hadis. Nah, hadis ini ternyata yang menjadi dasar ibadah kita, sholat kita, ini dipahami oleh para orang-orang terdahulu ya, para ulama terutama, yang mereka memahami hadis yang ternyata ketika masing-masing orang ya itu dia berbeda-beda pemahamannya. Setidaknya ada dua aliran besar. Yang pertama disebut ahli hadis ya, aliran ahli hadis. Pemimpinnya atau tokoh besarnya adalah Imam Malik. Imam Malik ini punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini punya murid namanya Imam Ahmad. Nah, ini kelompok disebut sebagai kelompok ahli hadis. Yang kedua adalah ahli ra'yu. Tokoh utamanya adalah Imam Abu Hanifah. Semuanya pakai hadis, teman-teman. Tetapi berbeda dalam memahami, menempatkan hadis itu sendiri, sehingga berbeda. Bagaimana misalnya soal sholat subuh, itu kunut atau tidak kunut? Ya, kalau sholat subuh kalau di Indonesia ini kan jadi debat seru gitu. Nah, sebenarnya Imam Malik dan Imam Ahmad 1000 tahun yang lalu, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu sudah memperdebatkannya gitu ya. Imam Malik ini hidup di kota Madinah, meninggal tahun 179. Pendapatnya adalah kunut di sholat subuh itu sunnah. Kunut di sholat subuh itu sunnah. Ada hadisnya, sahih juga. Nah, tetapi prakteknya berbeda dengan yang kita praktekkan di Indonesia. Kalau di Indonesia prakteknya ya kunut subuh itu dilakukan setelah ruku, iktidal, kemudian Allahumma hdini fiman hadait.
kalau dalam mazhab Maliki, kunutnya itu sebelum ruku. Jadi setelah baca Al-Fatihah, baca surat, doa kunut. Seperti itu. Jadi berdirinya lebih lama kalau dalam Malikiyah. Nah, berbeda 100% ini adalah Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwasannya kunut subuh itu ya tidak boleh dilakukan di dalam sholat subuh itu. Tidak ada perintah untuk melakukan kunut subuh di dalam sholat. Ya. Nah ini 100% berbeda. Apa dasarnya? Ya hadis-hadis juga. Ada riwayat yang berbeda. Nah sampai di sini aja para ulama itu berbeda pendapat gitu, sehingga kemudian memunculkan madhab-madhab dan aliran-aliran. Kalau dulu ada madhab ahli hadis, ada madhab ahli ra'yu. Nah perbedaan tadi adalah karena perbedaan dalam menempatkan hadis atau dalam memahami hadis. Mengapa berbeda? Karena metodenya berbeda. Nah, ini kita mulai berbicara tentang metode ya, teman-teman. Dalam bahasa Arab, metode ini disebut dengan torik atau jamaknya itu turuk, ya. Torik atau turuk. Ya, secara tekstual berarti jalan atau cara ya atau metode. Kemudian fahmil hadis itu ya, turuk fahmil hadis. Ini artinya pemahaman atau perbuatan memahami sesuatu. Kalau dalam bahasa Arab ini proses memahami perkataan atau tulisan, ya. Ini mohon maaf teman-teman, saya coba tanya, sudah pusing atau belum? Terlalu rumit atau tidak, teman-teman? Model penyampaian saya. Kenapa? Bisa diikuti. Insya Allah jelas. Insya Allah jelas ya. Insya Allah. Bisa. Oke. Kalau sudah panas, silakan disampaikan saja. Biar kita lebih slowly. Kemudian hadis ini, kalau menurut ahli hadis, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan sifatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan, dan juga sifat-sifat beliau. Sifatnya beliau ini ada dua. Ada sifat yang fisik, misalnya postur tubuh beliau, model potongan rambut beliau, model sisiran rambut beliau, kemudian kulit beliau. Nah, ini sifat fisik. Ada juga yang sifatnya mentalistik ya, sifat yang sifatnya mental. Misalnya apa? Dermawan. Ini sifat manusia. Sifatnya Rasulullah juga, dermawan. Ini tidak kelihatan. Kemudian penyabar misalnya. Kemudian senang bersyukur. Nah, itu sifat yang ada di dalam batinnya Rasulullah, yang ada di dalam hatinya Rasulullah. Nah, hadis ini kalau dalam perspektif ahli hadis mencakup ya ketiga hal ini, baik sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi rasul ya. Artinya sebelum umur 40 tahun. Jadi dari kecil sampai umur 40 tahun sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, ini juga disebut sebagai hadis ya. Dan juga mencakup ketiga hal ini perkataan, perbuatan, dan sifat setelah beliau diangkat menjadi rasul dari umur 40 tahun sampai umur 63 tahun. Nah, ini juga hadis. Artinya apa? Hadisnya Rasulullah itu sebenarnya adalah potret ya, informasi, rekaman kehidupan Rasulullah dari sebelum diangkat menjadi rasul sampai beliau wafat. Nah, ini disebut sebagai hadis ya. Makanya nanti kalau memahami hadis harus juga dipilah benar antara apakah hadis ini muncul ketika Rasulullah belum menjadi rasul atau setelah menjadi rasul, ketika di Mekah atau ketika di Madinah, ketika beliau menjabat sebagai pemimpin negara atau sebagai seorang suami, kata-katanya muncul ini, perbuatannya timbul ini. Nah, ini harus dipilah-pilah. Apakah posisi beliau saat itu
sebagai teman ya, yang sedang menasihati sahabatnya, atau sebagai hakim yang sedang mengambil keputusan. Kenapa perlu dibedakan? Karena implikasinya bisa beda. Implikasinya bisa beda, tingkat kewajibannya itu bisa berbeda, dan seterusnya. Nah, turuk fahmil hadis ini adalah artinya metode memahami perkataan Rasulullah. Kemudian perbuatan Rasulullah yang kita dengar beritanya, kemudian maknanya apa perbuatan ini. Nah, ini juga di Oke, siap. Oke. Dan terakhir, sifat-sifatnya Rasulullah. Rasulullah berambut sedaun telinganya atau sepunggungnya beliau. Ini maknanya apa? Apakah umatnya harus mengikuti atau tidak? Harus, misalnya. Boleh diikuti atau tidak? Rasulullah itu menikahi 9 orang perempuan dalam waktu bersamaan. Ini hadis. Apakah umatnya boleh mengikutinya atau tidak? Nah, Rasulullah itu kuat berpuasa, sekalipun tidak makan sama sekali. Apakah umatnya harus mengikuti yang semacam ini, yang disebut puasa wisol misalnya, puasa tiada henti, ataukah tidak boleh, dan seterusnya. Nah, ini sifat perbuatannya Rasulullah. Nah, metode cara memahami hadis ini ya disebut sebagai turuk fahmil hadis atau metode-metode untuk memahami hadis. Nah, dalam sejarah, teman-teman, ada 2 aliran dalam memahami hadis-hadisnya Rasulullah ini. Ada aliran tekstual dan ada aliran kontekstual. Ini dicatat 2 istilah ini, tekstual dan kontekstual. Tekstual itu artinya ya dipahami secara harfiah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau kontekstual itu ya mempertimbangkan hal-hal lain ya di luar teks itu sendiri, di luar hadis yang sedang kita pahami itu sendiri. Contoh ini. Jadi tekstual dan kontekstual itu sudah ada sejak masa Rasulullah dulu. Jadi ada sahabat yang alirannya itu tekstual. Apapun yang dikatakan Rasulullah, ya itu yang dilakukan. Tapi ada juga sahabat yang ketika mendengar perintahnya Rasulullah, dipertimbangkan dulu. Ini Rasulullah ngomongnya berdasarkan wahyu, kemudian wajib kita ikuti, atau ada tujuan lain. Jadi, pertimbangan aliran kontekstual. Nah, ini aliran sahabat atau kelompok sahabat yang tekstual dan kontekstual itu ada dalam hadis sahih ya, yaitu dalam kasus sholat asar di kampung Bani Quraidah. Teman-teman kalau tahu cerita perang Ahzab, pernah dengar teman-teman? Perang Ahzab ya. Perang Ahzab ini perang ya, koalisi antara orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi, sebagian orang Yahudi, kampung-kampung Yahudi, suku-suku Yahudi di sekitar Madinah, mengepung kota Madinah, ya. Karena dikepung dari berbagai penjuru, akhirnya untuk bertahan, untuk sistem pertahanan, Rasulullah mengambil usulannya sahabat Salman Al-Farisi dengan menggali parit, gitu ya. Nah, ini kemudian jadi perang Ahzab itu nanti. Nah, setelah perang selesai, orang-orang ini kalah. Kemudian Rasulullah diberitahu malaikat Jibril bahwasanya suku Bani Quraidah ini telah berkonspirasi menyerang Madinah, membahayakan keamanan negara Madinah saat itu. Nah, akhirnya karena dianggap sebagai pemberontak gitu ya, pengkhianat, maka mereka harus diserang gitu, ditaklukkan. Karena sudah posisinya berada di pihak musuh. Nah, akhirnya Rasulullah mengutus pasukan menuju perkampungan suku Bani Quraidah. Nah, sebelum berangkat, Rasulullah mengatakan begini, salah satu instruksinya adalah
la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidzah. Janganlah salah seorang dari kalian sholat asar, ya, kecuali di kampung Bani Quraidzah. Terjemahannya, sederhananya, kalian harus sholat asar di kampung Bani Quraidzah. Gitu. Nah, fa'adraka ba'duhum al-asra fit thoriq. Lalu, sebagian sahabat itu menemukan sholat asar ini, waktu asarnya mau habis gitu loh. Faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha. Kita tidak akan sholat asar sebelum di kampung Bani Quraidzah. Kita akan sholat asar di kampung Bani Quraidzah. Sekalipun waktunya habis, nggak apa-apa. Karena Rasulullah perintahnya sholat asarlah di kampung Bani Quraidzah gitu ya. Wa qala ba'duhum bal nusalli lam yarid minna dzalika. Sebagian sahabat yang lain, kelompok yang lain itu berbeda pandangan. Oh enggak, kita salat di jalan. Kenapa? Karena waktunya mau habis. Kalau kita nggak sholat, kita nggak akan kebagian waktu sholat asar. Nah, akhirnya masing-masing ngambil jalannya sendiri-sendiri. Ada yang sholat di jalan, ya, ada yang sholat di perkampungan Bani Quraidzah. Lalu hal itu dilaporkan kepada Rasulullah, falam yu'annif wahidan minhum. Rasulullah ya tidak mencela ya salah satu dari kedua aliran tersebut. Jadi mau aliran tekstual maupun aliran kontekstual ya, itu tidak dicela oleh Rasulullah dalam kasus ini. Ya. Jadi ada sahabat yang tekstual, ada sahabat yang kontekstual. Apa pertimbangan sahabat yang kontekstual? Salah satunya adalah ayat Al-Qur'an di mana di sana dikatakan wa aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Salatlah ya ketika matahari telah bergeser, ketika matahari terbenam, ketika matahari telah terbit. Nah, ini adalah waktu-waktu sholat. Masing-masing sholat ini sudah ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu diwajibkan atas umat Islam ya. Ada waktunya masing-masing. Nah, akhirnya ketika Rasulullah mengatakan kalian harus sholat asar di kampung Bani Quraidzah, dan konteksnya adalah sholat asar mau habis waktunya, ya, maka itu berarti tidak bisa dimaknai secara tekstual. Perintah Rasulullah itu harus dimaknai secara kontekstual. Sholatlah di kampung Bani Quraidzah artinya percepatlah perjalanan kalian agar kalian bisa sampai di perkampungan Bani Quraidzah pada waktu asar. Nah, itu kontekstualnya, teman-teman. Jadi aliran tekstual dan kontekstual itu sudah ada sejak masa Rasulullah ya. Nah, ini tekstual dan kontekstual menurut para ulama sebenarnya menunjukkan tadi itu. Salah satunya misalnya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya, dalam Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan begini, fi hadzal hadis minal fikhi annahu la yu'abu ala man akhadha bi dzahiri haditsin. Artinya dalam hadis itu ada pemahaman begini. Tidak dicela orang yang mengambil dzahiril hadis. Pengertian tekstual dari sebuah hadis. Au ayatin atau pengertian tekstual sebuah ayat. Wala alaman istambato minan nas. Juga tidak dicela, tidak masalah, tidak berdosa orang atau ulama yang beristimbat dari teks Al-Qur'an atau hadis ya. Maknan yukhosisuhu, satu pengertian yang dipilihnya ya, yang dikhususkannya. Wa fihi anna kulla mukhtalifaini fil furu' minal mujtahidin musibun. Nah, dalam hadis ini juga ya cerita tentang Bani Quraidzah tadi ada pemahaman, ada informasi bahwa orang yang berijtihad dalam masalah furu'iyah itu musibun, sama-sama benernya. Jadi tidak perlu menyalahkan. Kira-kira begitu. Antara aliran tekstual dan kontekstual ini.
Nah, ini secara umum kalau kita mau memahami hadis, ini panduannya, teman-teman. Tetapi nanti akan kita sambung lagi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini jadinya saya yang ngomong monolog ini ya, teman-teman. Silahkan. Jadi kadang-kadang kalau kita menemukan di masyarakat gitu ya, di sekitar kita, di masjid-masjid kita ada perbedaan cara melakukan ibadah, itu sebenarnya tidak perlu heran-heran banget gitu, tidak perlu gawok-gawok banget. Karena biasanya perbedaan pendapat itu dilatar belakangi oleh perbedaan dalam memahami hadis, ya. Contohnya, kalau yang sering kita saksikan di masjid-masjid sekitar kita nih, kalau tasyahud di akhir itu ya, ada yang angkat tangan. Nah, ada yang ngangkat tangannya itu diem, jari telunjuk diem ya, tapi ada juga yang diputer. Nah, ini dasarnya masing-masing punya dasar. Sebenarnya hadisnya satu, teman-teman. Ada di dalam Sunan An-Nasa'i. Jadi ketika Rasulullah bertasyahud, ini ada sahabat yang melihatnya. Ketika tasyahud, beliau rofa'a usbu'ahu, ya, jarinya beliau. Ada yang mengatakan waharrokaha. Dalam satu riwayat itu berkata waharrokaha. Beliau menggerakkan, ya, apa ini namanya, jarinya. Waharrokaha. Beliau menggerakkan jarinya. Pertanyaannya adalah benarkah yang dilihat oleh sahabat tersebut? Satu itu. Yang kedua, menggerakkannya, kalau memang mengikuti riwayat yang ada yang mengatakan menggerakkan, itu digerakkan naik turun, menggerakkannya sekali, 2 kali, atau seterusnya, pergerakannya itu naik turun, atau berputar. Jadi satu teks yang sama kadang-kadang dipahami dengan cara yang berbeda. Rofa'a usbu'ahi, usbu apa ya? Ini apa namanya? Sababatahu gitu ya. Waharrokaha. Beliau mengangkat jari telunjuknya, waharrokaha, dan menggerakkannya. Kalau mengangkat itu kan pasti menggerakkan begitu loh. Nah, menggerakkannya cukup sekali begini aja, atau harus digerakkan naik turun, atau digerakkannya dengan cara melingkar. Yang harus dilihat juga adalah apakah yang dilihat oleh sahabat ini tepat, atau sebenarnya dia dalam keadaan pusing sehingga ketika melihat jarinya Rasulullah itu kelihatan berputar atau kelihatan bergerak-gerak. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ini situasi ketika kita memahami sebuah hadis. Ada banyak sekali kasus yang seperti itu, teman-teman. Termasuk misalnya soal, nah ini disebut sebagai ilzak. Ilzak itu ketika kita berjamaah, kaki nempel kaki. Nah, itu namanya ilzak. Ilzak ini ada yang mengatakan ilzak di mata kakinya, tapi ada juga ilzak di level betisnya. Ada yang seperti itu. Ini kasusnya ya. Seketika Rasulullah itu mengatakan begini, sawu sufu vakum, seperti yang dikatakan para imam kita hari ini ya di masjid-masjid itu. Sawu sufu vakum. Sawu itu artinya luruskan. Artinya apa? Luruskan. Sawu dari kata sawaun. Apa namanya? Artinya lurus ya, teman-teman. Nah, tetapi kemudian dipahami oleh sebagian sahabat ini dirapatkan. Bukan hanya diluruskan, tapi dirapatkan. Sehingga ada yang satu orang sahabat yang ini kemudian meriwayatkan riwayat ini, ya, ada satu sahabat yang dia ketika meluruskan itu, merapatkan itu ya, sampai menempelkan kedua mata kakinya dengan kawan di sampingnya. Nah, yang melihat ini satu orang. Yang melihat ini satu orang, yang dilihat satu orang.
Nah, kemudian itu diriwayatkan kepada muridnya ketika sudah Rasulullah wafat ya, diriwayatkan kepada muridnya, kemudian sampai dicatat dalam kitab hadis. Kemudian menyebar kemana-mana riwayatnya. Nah, jadilah ini satu riwayat. Jadilah ini satu riwayat tentang cara meluruskan dan merapatkan barisan. Nah, tetapi ada praktek lain juga, sahabat itu hanya lurus saja, lurus tetapi tidak hayar nempel-nempel banget, itu enggak lah. Dan apa namanya? Ini yang banyak dilakukan di mana-mana juga, bahkan sampai hari ini. Tetapi dalam praktiknya di masyarakat kita hari ini kan ada juga ternyata dua model ini, dua cara meluruskan, merapatkan barisan. Ada yang ya sedang-sedang saja, yang penting lurus ya, ada barisnya di tegel itu di lantai keramiknya udah lurus ya sudah. Kalau agak mau nempel ya ditempelin, tapi kan tidak ditekan-tekan. Ada juga tapi yang caranya ditempelkan antar kakinya ya, ditempelkan antar kakinya. Kalau temennya nggak mau nempel ya dikejar kakinya, yang penting harus nempel begitu ya. Nah, ini praktek yang didasari oleh cara memahami hadis yang berbeda. Ini kalau bicara tentang praktek hari ini yang dasarnya adalah hadis, kemudian ada perbedaan dalam memahaminya, ini akan banyak sekali, akan ada banyak contoh. Oke, teman-teman, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ustaz. Iya, silakan, Bu Ana. Assalamualaikum Ustaz. Kalau saya mau tanya, hadis pernah mendengar itu hubul waton minal iman. Itu hadis atau bukan, Ustaz? Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, itu hadis atau bukan? Ini harusnya ditanyakan di kelas takhrij. Tapi secara singkat saya jawab gini, Bu. Secara tekstual, ini tidak boleh dikatakan sebagai hadis. Secara tekstual. Tetapi secara maknawi, secara substansial, ya, bahwasanya ada anjuran untuk mencintai tempat kita tinggal, ya, tempat kita tinggal. Nah, kata-kata ini, ya, mulai dikait-kaitkan atau diklaim atau dinyatakan sebagai hadis itu pada abad 8 Hijriah atau abad 9 Hijriah, ya. Ada tokoh besar, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau nulis kitab besar Syarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Jadi dalam Sahih Bukhari itu ada riwayat yang artinya gini, Rasulullah suatu ketika pergi keluar kota, lalu beliau kembali ke Madinah. Ya, ketika melihat tembok-tembok kota Madinah, Rasulullah itu menghela kendaraannya, kudanya, ya. Harroka dabatahu. Rasulullah itu menggerakkan, menghela kudanya. Dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari ini masih dalam rangkaian hadis yang sama, wa fi riwayatin min hubbiha. Kenapa Rasulullah menghela, mempercepat lari kudanya adalah min hubbiha, karena Rasulullah itu mencintai tanah airnya atau negerinya, yaitu kota Madinah. Nah, ada juga riwayat lain. Allahumma habib ilayyal Madinah, ya Allah, buat aku mencintai Madinah. Sebagaimana Nabi Ibrahim mencintai Mekah, gitu ya. Ada juga riwayat yang mengatakan Allahumma berkahilah ya Madinah sebagaimana engkau memberkahi, sebagaimana Ibrahim meminta engkau untuk memberkahi kota Mekah. Nah, ini secara substansial Rasulullah itu ya punya perasaan cinta ya untuk mempertahankan tanah airnya. Makanya kalau perang Rasulullah ya mempertahankan Madinah dalam beberapa perang gitu.
Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan begini. Dalam hadis ini ketika mensyarah kata-kata min hubbiha ya, fihi dilalatun ala masyru'iyati hubbil waton. Hadis ini menunjukkan atas disyariatkannya hubul waton. Nah, ini secara substansinya seperti itu. Hubul waton ini adalah syariat, adalah ajaran agama. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi ini kemudian menjadi kata-kata yang kemana-mana dan diungkapkan dengan model yang beda-beda. Salah satunya adalah kata-kata hubbul waton minal iman. Padahal nggak ada hadis secara tekstual yang bilang begitu, nggak ada. Nah, muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya Imam As-Sakhawi. Beliau menulis kitab namanya Al-Maqasidul Hasanah fil Ahadits Al-Mustahirah fil Al-Sinah. Artinya hadis-hadis yang populer di masyarakat gitu ya, dari mulut ke mulut. Nah, salah satu yang beliau masukkan catat dalam kitab ini adalah haditsu hubbul waton minal iman. Nah, zamannya Imam Ibnu Hajar itu belum ada hadis ini. Tapi zamannya muridnya Imam As-Sakhawi sudah ada orang yang mengatakan hubbul waton minal iman. Nah, apa komentar Imam As-Sakhawi ketika melacak hadis ini? Atau kata-kata yang diklaim sebagai hadis ini? Beliau mengatakan, lam ajid lahu aslan. Saya tidak menemukan sumbernya dalam kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis nggak menyebutkan. Walakin maknahu sahihun, tetapi maknanya sahih, substansinya sahih. Nah, ini kemudian para ulama setelahnya berdebat tentang maknanya sahih itu apa? Oh, maknanya sahih itu ada yang mengatakan dia tidak bertentangan dengan agama. Hubbul waton minal iman misalnya diartikan oleh Syekh Mullah Ali Al-Qari, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, ketika mensyarah hadis ini ya, hubbul waton minal iman ini, dia memahami artinya begini. Hubbul waton ini artinya artinya adalah tanah air tempat kita tinggal ya, tempat kita bekerja, tempat kita beribadah ya, itu adalah tempat untuk mengabdikan diri kepada Allah, tempat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, ini harus dijaga, harus dilindungi, harus dirawat lah kira-kira. Jangan sampai ada masalah, bahkan pertumpahan darah dan seterusnya. Itu salah satu tafsirnya. Ada tafsir lagi, misalnya dari Syekh Ibnu Allan Asy-Syafi'i. Kalau teman-teman tahu kitab Riyadhus Shalihin, itu ada syarahnya. Namanya Dalilul Falihin. Pengarangnya namanya Ibnu Allan Asy-Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i. Nah, ketika mensyarah hadis, salah satu hadis, beliau mengutip tentang hadis ini, hubbul waton minal iman. Menurut beliau, artinya itu waton itu kalau tertekstual tanah air. Tetapi menurut beliau, waton itu bukan waton kita di dunia, bukan tempat kita tinggal di dunia, tetapi tempat tinggal kita di akhirat kelak, yaitu surga. Mencintai surga itu adalah bagian dari iman. Artinya kalau orang mencintai kan harus percaya dulu nih, percaya kepada adanya surga ya. Ini kan keharusan, wajib hukumnya. Mencintai surga itu juga bagian dari keimanan, akhirnya menjadi bagian dari agama. Hubbul waton artinya hubbul jannah gitu. Nah, itu kemudian makna yang muncul yang dijelaskan oleh para ulama yang substansinya ada di hadis-hadisnya Rasulullah, tetapi secara tekstualnya itu tidak ada. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Bu. Pak, syukran. Ya, sama-sama. Teman-teman yang lain, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau sebentar, saya mau minum dulu. Kehausan sepertinya.
Silahkan teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini, semoga nggak sulit untuk ditangkap. Mbak Ulfia Hasanah, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Iya, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya coba lanjutkan lagi. Masih kuat ini ya, teman-teman? Masih, Ustadz. Masih, Pak. Kalau nggak kuat, coba lambaikan tangan nanti. Oke. Saya akan sedikit mengulas tentang ini. Jadi, ketentuan memahami hadis, sebenarnya ada banyak sekali ketentuannya, teman-teman. Lebih lengkap dipelajari dalam ilmu usul fikih sebenarnya. Kalau konteksnya adalah konteks hadis-hadis hukum. Tapi yang ini coba saya jelaskan beberapa. Yang pertama, ketika akan memahami hadis ini, yang pertama harus jelas hadisnya. Harus jelas hadisnya. Jangan sampai masih menduga-duga, misalnya tadi hubul waton minal iman ini hadis atau bukan. Layak balullah sholat haidin illa bikhimarin. Ini hadis atau bukan. Kalau masih ragu-ragu, harus dipastikan dulu. Harus takut, harus mantap dulu ya. Ini hadis atau bukan. Harus dipastikan dulu. Caranya bagaimana? Ditakhrij, dicari dalam kitab-kitab hadis ya. Di kitab apa, kualitasnya bagaimana. Nah, kalau memahami hadis itu yang harus dipahami adalah teks Arabnya. Jangan sampai kita memahami teks yang berbahasa Indonesia ya. Yang kalau kita menggunakan yang redaksi Indonesia, maka ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena kita memahami perkataan penerjemah hadis, bukan perkataannya Rasulullah langsung, bukan. Nah, artinya kita memahami perkataan orang lain gitu loh, bukan perkataan Rasulullah. Itu satu. Jadi harus jelas hadisnya. Pertama dari teksnya harus teks berbahasa Arab. Kemudian kitab yang mencantumkan itu kitab apa gitu kita harus tahu. Kitab-kitab yang kualitasnya sahih atau kitab-kitab yang kualitasnya dhaif. Atau jangan-jangan yang kualitasnya maudhu alias palsu. Misalnya ada hadis mengatakan begini. Al-badinjan shifaun min kulli da. Artinya al-badinjanu ya. Badinjan ini artinya terong. Artinya apa? Terong. Terong shifaun adalah obat min kulli da'in dari semua penyakit, termasuk corona mungkin. Nah, kalau kita pahami al-badinjanu shifaun min kulli da, terong adalah obat segala penyakit. Kalau kita tidak tahu kitab yang mencantumkan tingkat kesohihannya, kita akan buru-buru memahaminya padahal itu bukan hadis ya. Ini akan bermasalah juga. Kemudian keragaman riwayat. Ini kita juga harus tahu. Makanya wajib bisa mentakhrij hadis, wajib bisa mencari hadis-hadis yang beraneka macam ya. Keragaman riwayat ini penting karena kadangkala dalam satu riwayat redaksinya kurang jelas, masih samar, tetapi dalam riwayat yang lain itu dijelaskan. Misalnya tentang keharusan memakai celana cingkrang. Jadi matahtal izar finnar, kain yang bukan matahtal izar.
mama tahtal ka'bain finnar. Jadi celana, bagian celana yang di bawah mata kaki itu finnar, itu di dalam neraka. Sebagian orang memahami ini harus pakai celana cingkrang biar tidak kena ancaman yang ada dalam hadis ini. Ya, sebenarnya ini kurang lengkap, riwayatnya kurang lengkap. Ada riwayat lain mengatakan sahabat Abu Bakar itu pakai celana yang di bawah mata kaki. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, apakah saya ini juga termasuk yang terkena ancaman Rasulullah? Rasulullah jawabnya apa? Tidak. Itu hanya untuk orang yang takabur saja. Jadi celananya panjang sampai melebihi mata kaki, dan itu untuk bersombong-sombong gitu, menyombongkan diri sebagai bentuk kebanggaan, menyombongkan diri gitu, simbol kesombongan. Nah, kalau kita komparasikan, kita akan tahu maknanya, bahwasanya yang dimaksud Nabi itu adalah sebenarnya adalah praktik-praktik kesombongan, ya, bukan sekedar simbolnya itu. Nah, ini karena itu harus tahu keragaman riwayat. Hadis-hadis satu tema ini juga harus tahu. Jadi ketika memahami hadis, prinsipnya kita harus yakin ini hadis. Ini kata-kata Rasulullah, ini perbuatan Rasulullah, atau ini adalah sifatnya Rasulullah. Tahu tingkatan kualitasnya, tahu keragamannya, kemudian tema-tema yang terkait dengan masalah ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan komparasi antar riwayat, ya, bisa jadi ada hadis yang bicara hal yang sama, ya, tapi bertentangan dengan yang sedang kita pahami, yang sedang kita kaji, ya. Misalnya ada ini mumpung dekat dengan Idul Adha, ya. Salah satu hadis, ya, dalam Sahih Muslim itu mengatakan begini, Rasulullah melarang umatnya menyimpan daging kurban melebihi 3 hari. Rasulullah melarang umatnya, ya, menyimpan daging lebih dari 3 hari. Nah, kalau kita pahami secara tekstual, kita terima apa adanya hadis ini, kita terima daging ini misalnya, kemudian kita simpan di kulkas, di freezer, sampai seminggu, sampai sebulan. Semakin tambah hari, bunganya semakin tambah. Oh, bukan bunganya. Dosanya semakin tambah. Kenapa? Karena setiap tambah hari berarti kita semakin melanggar perintahnya Rasulullah dengan cara menyimpan daging kurban. Padahal hari ini itu orang hampir semua rumah itu punya freezer, punya kulkas. Kalau dapat daging banyak ya simpan. Pasti lebih dari 3 hari. Hari tasyrik habis, dagingnya masih. Kalau berdasarkan hadis ini saja, ya kita kena dosa. Nah, padahal ada riwayat lain yang mengatakan larangan ini itu sudah dihapus. Ya, larangan ini sudah dihapus. Bahwa boleh-boleh saja kalau sudah diberikan kepada yang berhak menyimpan daging kurban. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian mengharuskan kita melakukan muqoronatur riwayah atau perbandingan riwayat. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengerti bahasa Arab klasik. Nah, ini penting juga. Seperti saya sebut tadi itu, kalau hanya dalam bahasa Indonesia, hadisnya itu tidak bisa dijadikan pedoman. Lebih-lebih tidak bisa dijadikan dasar hukum. Ya, atau dalam dasar akidah. Dasar akidah. Harus yang teksnya berbahasa Arab. Nah, karena teksnya harus berbahasa Arab, kita sebagai orang yang mau memahaminya harus tahu dulu ilmu bahasa Arabnya, ilmu bahasa Arab klasik terutama. Bahasa Arab yang digunakan dalam hadis. Itu. Jadi kalau hari ini kita misalnya masyarakatnya kita hidup di Indonesia, banyak yang nggak ngerti bahasa Arab, ya ini akan menjadi problem besar gitu loh tentang pemahaman hadis. Jadi harus ngerti bahasa Arab. Kalau tidak mengerti bahasa Arab, ya akan sangat sulit.
kalaupun bisa, ya akan terjadi, kalau bahasanya anak-anak hari ini tuh cocokologi, mencocok-cocokkan. Misalnya yang kemarin terjadi bulan Ramadan ya teman-teman, misalnya kiamat akan terjadi tanggal 15 Ramadan hari Jumat. Nah, ini karena memahami hadis ya melalui upaya pencocok-cocokan, kira-kira gitu. Jadi harus mengerti bahasa Arab klasik. Kemudian mendahulukan pengertian tekstual, kecuali ya pengertian tekstual bertentangan dengan dalil lain, baik dalil nakli maupun dalil akli. Ya, terutama dalam masalah akidah ya. Ini bukan hanya dalil nakli saja, tapi juga dalil akli. Misalnya soal ada hadis yang mengatakan begini. Yadhakullah, ya, kata-katanya itu yadhakullah. Ada hadis mengatakan begini. Yadhakullahu azza wa jalla ila rajulaini. Allah ini tertawa. Jadi yadhakullah, Allah tertawa ya. Kepada dua orang laki-laki. Yaktul ahaduhuma al-akhar. Yang dua orang laki-laki yang saling membunuh gitu ya. Yadkhulu al-jannata yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Tsumma yatubullahu alal qatil fayustashhad. Jadi ada dua orang yang saling yang melakukan pembunuhan gitu. Nah, kedua-duanya tetapi masuk surga. Bagaimana caranya? Ini. Tadi mahalus syahidnya, titik tekannya adalah di yadhakullah. Kata-kata yadhakullah, Allah tertawa. Nah, kata-kata tertawa dinisbatkan kepada Allah, ini akan menjadi problem. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan dalil nakli, yang kedua dengan dalil akli secara sekaligus. Pertama, bertentangan dengan dalil nakli, apa? Al-Quran. Al-Quran mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah, gitu ya. Atau Allah itu tidak menyamai sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Nah, hadis tadi mengatakan yadhakullah, Allah tertawa. Secara tekstual, tertawa ini kan berarti ada aktivitas di muka ya, ada mukanya, ada mulutnya, kemudian bibirnya itu ketarik ke atas seperti ini, atau hahaha begitu ya. Dan semuanya itu aktivitas yang mengharuskan adanya fisik. Nah, kalau begitu berarti Allah bentuknya fisik ya, punya fisik. Nah, kalau Allah punya fisik, kesimpulannya Allah sama seperti manusia yang punya bentuk fisik, punya entitas fisik ya, kemudian bisa ketawa lagi. Kemudian bisa ketawa. Nah, kalau dia sama dengan makhluknya, dengan manusia, berarti bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, itu bertentangan dengan dalil nakli, ya. Nah, kalau seperti itu berarti nanti pengertian tekstualnya tidak boleh diterapkan untuk memahami kata yadhakullah, ya. Tetapi harus dimaknai secara majas. Kalau orang ketawa, artinya kan biasanya dia bahagia gitu, senang. Nah, senang ini artinya apa? Berarti ridho. Nah, artinya yadhakullah, Allah tertawa ini artinya Allah ridho.
dan lain sebagainya. Ini harus dipertimbangkan betul. Nah, dalil akli. Dalil akli kalau hari ini misalnya ada sains, ada ilmu pengetahuan, ada astronomi, dan lain sebagainya. Ada hadis yang menyebutkan tentang misalnya bumi itu datar, misalnya. Nah, ini kan bertentangan dengan sains. Ini harus dipahami secara alegoris, secara majas. Berikutnya, ya ini memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya harus memperhatikan pula penjelasan para ulama ahli hadis, para ahli fiqhul hadis, ya. Jangan serta-merta kita sendiri yang memahami hadis langsung berbahasa Arab, katakanlah kalau sudah bisa bahasa Arab, tapi tidak mempertimbangkan para ulama, ya, pendapat para ulama, penjelasan para ahli, begitu loh. Jadi suara para ahli ini harus sangat-sangat dipertimbangkan agar kita tidak jatuh dalam kesesatan, ya, kesalahan, sesat pikir, kira-kira gitu. Nah, makanya kalau hadisnya adalah dalam Sahih Bukhari harus rujuk kepada syarah Sahih Bukhari, Fathul Barinya atau yang lainnya. Kalau ada dalam Sahih Muslim merujuk pada syarah Sahih Muslimnya. Nah, tujuannya apa? Agar tidak sewenang-wenang. Wah, ini hadis ini maknanya begini, menurut saya. Dia tidak memperhatikan kanan kirinya gitu loh. Tidak memperhatikan kanan kirinya. Karena biasanya kalau orang langsung memahami motong begitu, seringkali orang akan jadi arogan. Nah, ini berbahaya. Sikap arogan ini berbahaya. Jadi mentang-mentang dia bisa bahasa Arab, sudah membaca kitab hadis, langsung memahaminya tanpa mengecek satupun penjelasan ulama, ya, mempertimbangkan satupun surahul hadis ini. Itu akan menjadi keyakinan bagi dia. Kenapa? Karena itu adalah pengetahuan pertama yang masuk ke dalam otaknya. Itu dia akan meyakini sebagai kebenaran, dan kalau ada dalam tanda kutip kebenaran lain yang datang, dan kemudian seakan-akan kebenaran dalam otak dia itu diadu, gengsi mau menarik kembali pendapatnya, ya, gengsi mau menarik kembali pendapatnya. Nah, inilah kemudian terjadi kesewenang-wenangan, otoritarianisme dalam memahami hadis. Karena itu suara atau pendapat penjelasan para ulama ahli hadis, ahli fikih itu juga harus didengarkan. Nah, kalau hadis hukum ini ahli hukum Islam juga harus didengarkan. Kalau hadisnya akidah, ya masalah akidah ini juga harus didengarkan. Itu mungkin teman-teman. Nah, tema-tema diskusi kita selanjutnya adalah tentang hal-hal ini, ya. Beberapa akan saya pandu diskusinya, tetapi tema-tema yang lainnya nanti akan dipandu oleh teman saya, Mas Fahmi Sudi, ya. Nah, ada nanti tentang sababul wurud. Ini penting kita pelajari, ya. Tentang asbabul wurud itu apa sih? Kemudian ada ikhtilaful hadis, ada juga majas dan takwil, ilat dalam hadis, dan seterusnya. Ini akan didiskusikan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau teman-teman mau buku bacaannya bisa pakai buku ini, bukunya Kiai Ali Mustafa Yaakob. Ini versi berbahasa Arabnya, tapi ada juga yang versi bahasa Indonesianya. Cara cermat apa ya bahasanya itu? Metode tepat memahami hadis, ya. Ternyata nggak ketemu, teman-teman. Atau buku ini juga ilmu matan hadis, ini juga berbicara tentang metode-metode pemahaman hadis, khususnya yang berkembang di kalangan para ulama, ya, seperti mukhtaliful hadis, gharibul hadis, nasikh dan mansukh, apalagi maqasidus syariah, dan seterusnya. Nah,
buku-buku ini bisa teman-teman jadikan rujukan. Selain buku-buku lain juga sebenarnya banyak juga yang terkait dengan metode pemahaman hadis ya teman-teman. Itu. Jadi kalau bisa kita simpulkan syarat yang utama dan pertama untuk memahami hadis kita harus mengerti bahasa Arab. Bahasa Arab klasik ya, yang ilmunya adalah nahwu shorof, balaghah. Nah, ini yang setidaknya harus dikuasai. Syarat utama. Tidak perlu bisa ngomong gitu ya. Kalau ingin memahami hadis saja itu nggak perlu untuk bisa ngomong. Karena tujuannya adalah untuk memahami nas-nas hadis begitu ya. Nah, yang kedua, ya kita harus menggunakan ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan secara umum ya. Ilmu pengetahuan agama misalnya ya tadi itu syarah-syarah hadis, ilmu usul fikih, ilmu fahmul hadis tadi, ilmu akidah, ilmu fikihnya, ilmu akhlaknya, ilmu-ilmu keagamaan ini harus digunakan, dipertimbangkan ketika kita akan memahami hadis. Ilmu-ilmu sains itu juga harus dirujuk untuk menambah penjelasan ya pemahaman kita terhadap hadis. Itu mungkin teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mbak Anissa Cibi, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ustadz izin tanya Ustadz. Oh iya, silakan Pak Taufik. Tadi Ustadz terkait dengan poin mempertimbangkan apa tadi? Dekatkan Pak Taufik. Anjir. Tadi Ustadz terkait dengan poin tadi mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya juga tadi itu ya. Itu mungkin batasannya sejauh mana itu Ustadz? Oh iya. Hanya sebagai pertimbangan ya pertama. Kecuali sains yang sudah produk sains yang sudah masuk ke dalam tingkatan hukum. Artinya dia bukan teori lagi, dia bukan temuan ilmiah hipotetik lagi, tetapi sudah di level hukum. Ini harus sangat dipertimbangkan, tidak boleh ditolak begitu loh. Nah, sehingga ketika ada teks hadis misalnya bertentangan dengan hukum ini, hukum alam ini ya, dia harus dimaknai ya secara alegoris, secara majas. Tidak harus ditolak, tetapi teks hadisnya tidak ditolak, tetapi dimaknai secara alegoris. Karena ini adalah jalan yang moderat, ya, jalan yang negosiatif, ya, negosiatif. Daripada kita misalnya menolak sains, oh hadisnya bilang gini nih, hadisnya Rasulullah bilang begini. Kalau ada sains bilang begini, bertentangan, dan itu harus ditolak karena kebenaran satu-satunya adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulullah. Nah, ini ekstrim. Jadinya menjadi kita bersikap anti ilmu pengetahuan atau vandalisme pengetahuan. Nah, ini tidak tepat juga sikapnya. Sikap ekstrim yang berseberangan dengan ini adalah menolak hadisnya. Jadi karena sainsnya sudah mengatakan begini nih, hadis ini bertentangan dengan temuan sains, maka harus dibuang hadisnya. Dan ini juga tidak selalu tepat begitu. Nah, jalan tengahnya adalah selama itu memungkinkan untuk ditafsirkan, ya, dipahami secara metaforis, ya itu akan kita lakukan, akan dilakukan. Makanya tadi misalnya kalau temuan sains ini harus dipilah-pilah ya tingkatannya. Kalau jadi ada katakanlah temuan ilmiah, tetapi kan ini perlu diuji menjadi kesimpulan yang hipotetik, kemudian menjadi teori. Nah, teori ini kan sifatnya tentatif ya. Artinya sebelum ada teori baru yang membantah, ya dia akan masih terus berlaku gitu loh teorinya. Kecuali yang sudah levelnya adalah
temuan sains hukum yang sudah levelnya hukum gitu ya. Artinya orang dimanapun, kapanpun, dimanapun, ya itu akan berlaku seperti itu. Seperti baja itu akan meleleh kalau kena panas 1000 derajat misalnya. Atau yang lainnya yang misalnya tentang hukum gravitasi. Hari ini misalnya bumi bulat itu mungkin sudah menjadi aksioma, sudah menjadi nilai yang tidak bisa dibantah lagi gitu loh. Nah, ketika ada misalnya hadis yang seakan-akan mengatakan bumi itu datar, maka ini harus ditafsirkan. Ia datar dalam pandangan orang yang melihat misalnya. Kalau hakikinya, ya belum tentu benar-benar datar. Nah, ini sama seperti yang terjadi dalam tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu ketika berhadapan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, harus dilihat dulu sainsnya ini seperti apa, hasil penelitian ilmiah seperti apa yang harus diperhadap-hadapkan dengan Al-Quran ini. Jangan sampai hanya baru hipotesis misalnya. Oh, ini bertentangan ini dengan Al-Quran. Al-Qurannya udah nggak relevan misalnya. Oh, tidak. Itu kurang dialogis lah. Nah, hari ini misalnya sebagian orang menggunakan sains ya dikembangkan menjadi sebuah ideologi, menjadi saintisme yang kemudian melahirkan ateisme dan menolak agama secara keseluruhan. Salah satu argumen mereka adalah membentur-benturkan temuan sains dengan teks-teks keagamaan. Nah, ini yang sangat disayangkan kalau misalnya harus dibentur-benturkan. Padahal kalau mau dinegosiasikan, mau dicari jalan tengahnya, biasanya sih ada. Kebanyakan ada, dan itu sudah banyak contohnya. Itu mungkin Pak Taufik. Ya, materi Ustaz. Ya, teman-teman yang lain? Oke, kalau sudah cukup, mungkin itu materi kita hari ini. Semoga bisa kita serap ya. Mohon maaf kalau bahasanya sulit untuk dicerna. Kalau teman-teman keberatan, sebenarnya tidak perlu malu untuk menyampaikannya ya teman-teman. Silahkan kalau ingin disampaikan. Ini sekedar materi untuk menambah wawasan saja. Semoga bisa untuk menambah wawasan teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan di besok ya pada jam yang sama. Tetap melalui aplikasi Zoom ini. Baik, semoga bermanfaat semuanya, sehat-sehat semuanya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Salam jumpa besok semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Ustaz.